Muhammad Akbar Siregar, advokat dari kantor hukum Muhammad Akbar Siregar dan rekan. Bagaimana kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan semuanya tetap sehat dan semangat untuk menjalani hari-harinya. Nah, ada cerita menarik nih kawan-kawan. Suatu hari ada seorang yang datang untuk berkonsultasi kepada saya. Ia berkata, "Pak, saya ini orang baik. Saya tidak pernah berniat jahat, tapi kenapa saya dipanggil polisi?" Ternyata masalahnya sederhana. Ia meminjamkan uang kepada teman-temannya tanpa perjanjian tertulis. Ketika temannya tidak mampu membayar, terjadi pertengkaran. Emosi memuncak, kata-kata kasar terlontar, dan akhirnya laporan polisi dibuat oleh temannya tersebut. Nah, disinilah pentingnya kita untuk mengetahui hukum tidak menilai apakah kita merasa baik, hukum menilai perbuatan dan akibatnya. Contohnya, hukum tidak hanya melihat niat. Dalam hukum pidana, niat memang penting, tapi bukan satu-satunya faktor. Melainkan hal yang paling utama adalah apakah suatu perbuatan melanggar hukum telah terjadi. Pasal 20 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang juga dalam Undang-Undang 1 tahun 2023. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang turut serta melakukan tindak pidana dapat dipidana. Artinya bukan hanya pelaku utama. Siapapun yang membantu bisa ikut bertanggung jawab. Contoh, meminjamkan rekening dianggap membantu kejahatan. Meminjamkan nama untuk perusahaan fiktif bisa dianggap turut serta dalam perbuatan pidana. Dalam hukum, membantu kejahatan tetap bisa dianggap sebagai bagian daripada kejahatan. Selanjutnya, ketidaktahuan bukan alasan pemaaf. Banyak orang berkata, "Saya tidak tahu itu melanggar hukum." Tapi ada prinsip klasik dalam hukum pidana. Ignorantia legis non excusa. Ketidaktahuan terhadap hukum tidak membebaskan seseorang dari hukuman. Pada pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak pidana penipuan dengan ancaman hingga 4 tahun penjara dan pidana denda paling banyak kategori 5. Jika identitas rekeningmu dipakai untuk menipu orang lain, penyidik akan menelusuri semua pihak yang terlibat, termasuk kamu. Niat baik tanpa kehati-hatian bisa berubah menjadi kelalaian yang berbahaya. Selanjutnya, media sosial bisa jadi masalah hukum. Di era digital saat ini, satu postingan bisa berujung laporan polisi. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pasal 27A dan pasal 27B, banyak orang hanya meneruskan pesan-pesan tanpa mengecek kebenarannya. Tapi secara hukum, menyebarkan bisa sama seriusnya dengan membuat. Contoh sehari-hari, yakni sering share berita hoax, menulis komentar emosional, menuduh seseorang tanpa bukti. Hati-hati, jempol bisa menyeretmu ke meja hijau. Lantas bagaimana cara melindungi diri kita? Kabar baiknya, sebagian besar masalah hukum sebenarnya bisa dicegah. Tips praktis sebagai berikut. 1. Jangan pernah meminjamkan identitas pribadi. KTP, NPWP, rekening,
Ini sangat beresiko. Kedua, baca sebelum tanda tangan. Jangan takut terlihat cerewet. 3, berani berkata tidak. Menolak bisa menyelamatkan hidupmu. 4, konsultasi jika ragu. Lebih murah bertanya daripada menghadapi proses pidana. Pesannya, kehati-hatian adalah bentuk perlindungan terbaik. Hukum bukan untuk menakut-nakuti. Hukum adalah sistem yang bekerja berdasarkan aturan. Jika kita tidak memahaminya, kita bisa dirugikan tanpa sadar. Pahami hukum, lindungi hakmu. Terima kasih, sampai ketemu lagi.